Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman dan sahabat GM semuanya, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat, amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Nasaihul Ibad. Alhamdulillah sudah di makalah ke-27 dari 29 makalah yang ada di bab 10 ini. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu sabi'atu wal ashruna, dan bermula makalah yang ke-27 itu qala nabiyyu, berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kata Nabi? Ma min 'abdin aw amatin da'a bihadza du'ai. Tidak ada dari seorang hamba pun, hamba laki-laki aw amatin atau hamba perempuan, da'a yang berdoa, ianya hamba, bihadza du'ai dengan ini doa. Kapan ia berdoa? Fi lailati arafata, di malam Arafah. Berapa kali ia berdoa? Alfa moratin, 1000 kali. Tidak ada dari hamba, laki-laki perempuan yang berdoa ya dengan ini doa pada malam Arafah 1000 kali. Wahia, dan dianya doa itu asyru kalimatin, ada 10 kalimat, yakni tasbihatin, ada 10 tasbih. Lam yas'alillaha syai'an, tidak meminta ia kepada Allah akan sesuatu. Min hawaijid dunya wal akhirati ba'daha, baik dari segala kebutuhan-kebutuhan dunia dan akhirat. Kapan ia meminta? Ba'daha, sesudahnya 10 kalimat. Tidak meminta ia kepada Allah akan sesuatu dari hajat dunia dan akhirat sesudahnya kalimat, illa, melainkan atahu su'alahu, memberikan oleh Allah kepadanya si hamba akan permintaannya, maknanya doanya makbul. Malam yada, malam yad'u, da'a yad'u, malam yad'u bikati ati rahmin, selama tidak berdoa ya dengan memutuskan tali silaturahim, au maksamin, atau dengan dosa. Kalau doanya berisi kebaikan, makbul. Awaluha, bermula awalnya 10 kalimat, yaitu subhanalladzi fis sama'i arsyuhu. Maha suci Allah, maha suci alladzi, yang di langit, ai fi jihatil uluwi. Maha suci Allah yang di dalam langit, maknanya di sisi ketinggian, itu arsyuhu, arasnya Allah. Jadi arasnya Allah di langit. Ya. Ini kita baca maknanya. Subhanalladzi fis sama'i arsyuhu. Subhanalladzi fil ardi mulkuhu wa qudratuhu. Ini tasbih yang kita baca 10 kali. Bukan 10 kali, 1000 kali. Di malam Arafah, kemudian baru berdoa. Ini sekarang kita maknai. Maha suci Allah yang di langit itu arasnya. Maknanya di arah langit, di arah atas, itu arasnya Allah. Fa'innal arsya fawqal kursi. Jadi memang aras itu di atas, karena aras itu memang di atas kursi. Wahwa faukas samawati, dan dianya kursi itu di atas langit-langit yang 7. Subhanalladzi fil ardi mulkuhu wa qudratuh. Maha suci Allah yang di dalam bumi itu kerajaannya dan kekuasaannya. Ya, Maha suci Allah yang di dalam bumi itu kerajaannya dan kekuasaannya. Bukankah kerajaan Allah itu bukan hanya di bumi? Nah, maknanya begini. Kenapa dalam tasbih ini Maha suci Allah yang kerajaannya di bumi dan kudrahnya juga di bumi? Nah, beliau memberikan alasan. Fa inna dhuhura mulkihi ta'ala lana fil ardi. Karena sungguh tampak. Mana tampak zahir? Karena zahir kerajaannya Allah Ta'ala bagi kita itu ya di bumi kan. Di bumi kita bisa melihat kekuasaan Allah dengan segala ciptaannya. Subhanalladzi fil bahri sabilu. Maha suci Allah yang di dalam laut itu jalannya Allah. Apa maksudnya? Di dalam laut jalannya Allah. Nah, ini zaman dulu ini. Karena transportasi laut lebih duluan berkembang kan daripada transportasi udara misal atau darat. Maha suci Allah yang di laut itu jalannya, allati tusilul ibadah, jalan yang bisa menyampaikan ianya jalan akan hamba ila jami'il jihati, kepada berbagai macam arah li asbabi ma'asyihim, untuk sebab-sebab kehidupan mereka. Orang kalau mau berjalan kemana-mana lebih mudah lewat laut dulu kan. Ya, makanya nggak apa-apa baca subhanalladzi fil bahri sabiluh. Subhanalladzi fil hawa'i rauhuh. Maha suci Allah yang di udara itu ada rauhuh. Nah, apa mana kita maknai rauhuh?
tiupannya ya, tiupannya. Maha suci Allah yang di udara itu rauhuhu tiupannya Allah. Jadi angin, angin disebut tiupan. Fa inna riha musakharun bainas sama'i wal ardh. Maka bahwa sungguhnya angin itu dikendalikan akan dianya angin antara langit dan bumi. Wa ma'danuhu fil ardi salisati, dan bermula sumbernya angin itu di bumi yang ketiga. Nah, ini menurut ilmu apa namanya? Pengetahuan zaman dulu, sumber angin katanya dalam tanah. Kita juga nggak paham kan? Nah, itu Maha Suci Allah yang di udara itu tiupannya. Nah, jadi roh kita makna tiupan. Kenapa? Fa inna riha, karena riha dan roh itu mirip-mirip. Fa inna riha musakharun, karena rih itu angin itu memang dikendalikan antara langit dan bumi. Di ruang-ruang kosong dia penuh dengan angin. Wa ma'danuhu, dan sumbernya angin itu fi salisati, di bumi yang ketiga. Ar-rauhu bil wawi aslur rihi bil yai. Rauh dengan waw itu asal dari rih bil ya. Artinya kata rih juga diambil dari rauh. Karena ruh juga nggak ada wujudnya kan. Nah, nggak kelihatan maksudnya. Wa yusagharu ala ruwaihati, dan ditasghirkan akan dianya ruh ala ruwaihah. Ruh, ruh lafat mukabbar, lafat asli. Kalau kita tasghir ruwaihah. Wa jam'uhu arwahun wariyahun. Bermula jamaknya ruh itu arwah dan riyah. Ya, maknanya begini. Jamak ruh arwah, jamak rih riyah. Subhanalladzi finnari sultanuh. Maha suci Allah yang dalam api itu kekuasaannya. Maha suci Allah yang dalam api itu kekuasaannya. Padahal kekuasaannya bukan cuma dalam api ya. Bukan cuma dalam api. Pak, di sini kenapa disebut Allah yang kuasanya dalam api? Karena kata para ulama, api itu kekhususan. Hanya Allah yang boleh menghukum dengan api. Nah, selain Allah nggak boleh menghukum dengan api. Waliza, karena ini la yajudu li ahadin minal makhlukina ayyu'adziba ahadan minal hayawanati bin nari. Karena ini tidak boleh bagi siapapun dari makhluk oleh bahwa menyiksa ia akan seorang pun dari hewan-hewan dengan api. Tidak boleh membakar makhluk Allah. Makanya yang dilakukan oleh apa kemarin ISIS itu membakar tawanan itu kan diancam kan, oleh semua orang. Subhanalladzi fil arhami ilmu. Maha suci Allah yang dalam rahim-rahim itu pengetahuannya Allah. Apa maknanya Maha suci Allah yang dalam rahim itu pengetahuannya Allah? Artinya tentang rahim itu hanya Allah yang tahu. Maknanya pengetahuan selengkapnya. Kalau pengetahuan sebagian-bagiannya manusia juga tahu kan dengan kecanggihan sekarang. Fala ya'lamu ma fil arhami illallah taala, maka tidak mengetahui akan apa yang ada dalam kandungan kecuali oleh Allah taala. Ya. Subhanalladzi fil quburi qada'uh. Maha suci Allah yang dalam kubur itu ketentuannya Allah. Ketentuannya Allah, maknanya hukumnya Allah. Maha suci Allah yang dalam kubur itu hukumnya Allah. Maknanya Allah bisa menghukum apapun terhadap orang dalam kubur. Selain Allah kan nggak bisa. Nggak bisa menghukum orang yang dalam kubur. Fala yahkumu man fil kuburi bin ni'mati wan niqmati illallah. Maka tidak bisa menghukum akan orang-orang yang ada dalam kubur baik dengan nikmat dan dengan siksa illallahu taala, kecuali Allah saja. Subhanalladzi rafa'as samaa'a bighairi 'amadin. Maha suci Allah yang telah mengangkat ia akan langit dengan tanpa tiang. Kama huwa mar'iyun lana, sebagaimana yang dia nyama itu terlihat bagi kita. Ini ini nggak perlu penjelasan kan? Nah, jadi kita lihat langit memang nggak ada tiangnya. Ataupun kalaupun ada tiang, tiangnya nggak kelihatan. Maha suci Allah yang telah mengangkat ia akan langit dengan tanpa tiang. Subhanalladzi wada'al arda. Maha suci Allah yang telah meletakkan ia akan bumi. Apa makna meletakkan? Ai basatal arda, yang telah menghamparkan ia akan bumi. Alal ma'i, di atas air. Fajamada, maka beku ianya air. Ya nggak paham. Maha suci Allah yang telah meletakkan ia akan bumi di atas air. Fajamada, maka mengeras ianya air. Atau kembali ke bumi. Maksudnya Allah yang telah meletakkan ia akan bumi, ada yang menghamparkan ia akan bumi di atas air. Fajamada, maka stabil ianya bumi. Keras ya, stabil ya. Subhanalladzi la malja'a. Maha suci Allah yang tidak ada tempat berlindung. La malja'a, ay la atisoma. Maha suci Allah yang tidak ada tempat berlindung. Wala manja'a.
Ay la mukhlisa, tidak ada yang bisa menyelamatkan. Ya, manja isim makan. La manja ay la makhlasa. Yang tidak ada tempat selamat minhu darinya Allah, ay min adzabillah dari siksa Allah, illa ilaihi ta'ala kecuali kepadanya Allah Ta'ala. Artinya ini kita baca tadi subhanalladzi wada'al arda 'alal ma'i fajamada. Subhanalladzi la malja'a wa la manja minhu illa ilaihi ta'ala. Maha suci Allah yang tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat selamat dari Allah, dari siksa Allah kecuali kepada Allah sendiri. Kalau pengen selamat dari siksa Allah, minta lindung kepada Allah. Nah, itulah makalah yang ke-27. Walaupun maknanya kurang bisa saya pahami, ya, makna singkatnya begitu. Wal maqalatu saminatu wal ashruna dan bermula makalah yang ke-28 itu Ani bin Abbasin. Dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala wasungguhnya Ibnu Abbas itu berkata iya. Qala Rasulullah berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Rasulullah berkata pada suatu hari li iblisa bagi iblis. Nah, Nabi berbicara dengan iblis. Alaihi la'natu atasnya iblis itu laknat Allah. Kam ahibbauka min ummati. Ada berapa itu kekasihmu dari umatku? Nah, ada berapa itu kekasihmu dari umatku? Siapa saja dari umatku yang engkau cintai, wahai iblis? Qala berkata, yanya iblis. Qala iblisu. Berkata oleh iblis, ahibbai asyaratu nafari. Kekasih-kekasihku itu ada 10 kelompok atau 10 orang. Nah, atau bahasa mudahnya teman iblis ada 10 macam orang. Awaluhum al-imamul jair. Formula yang pertama dari 10 itu imamul jair. Imam yang zalim, jair, zalimu li ra'yatihi. Seorang imam yang zalim terhadap rakyatnya. Memberatkan rakyat, menyusahkan rakyat. Qala Rasulullah berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man da'a li zalimin bil bakai atau bil buka, baka 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 baka. Man da'a li zalimin bil baka, barang siapa yang berdoa yang untuk orang zalim dengan keabadian, ketetapan. Mananya ada seorang pemimpin zalim, kita berdoa nih, Allah panjangkan umurnya, luaskan kekuasaannya, berikan dia agar tetap berkuasa. Nah, ini kan sering nih ada pemimpin zalim kita diundang misal ya kan? Khususnya para tokoh-tokoh kadang terpaksa berdoa nih. Manda'a li zalimin barang siapa yang berdoa ya untuk orang zalim, untuk kemanfaatan orang zalim bil baqa dengan ketetapannya agar abadi panjang umur. Faqad ahabba ayu asallahu fi ardih. Maka sungguh telah menyukai ia akan bahwa dimaksiatkan akan Allah di buminya Allah. Jadi makin lama hidup orang zalim kan makin dia melakukan maksiat. Orang yang mencintai maksiat kan dianggap pelaku maksiat juga di makalah-makalah sebelumnya. Wal mutakabbiru yang kedua yang dicintai iblis yaitu al mutakabbiru orang yang membesarkan dirinya, maknanya orang yang takabur. Ruya telah diriwayatkan annahu wasungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala berkata ya Nabi yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amsalaz zurri akan dikumpulkan akan orang-orang yang takabur pada hari kiamat amsalaz zurri akan seperti semut-semut kecil. Zurri ini seperti semut-semut kecil. Jadi orang takabur kan orang yang di dunia dia membesarkan diri. Di akhirat muncul kayak makhluk-makhluk kecil gitu, terhina, bisa diinjak orang. Yuhsyarul mutakabbirun akan dikumpulkan orang-orang yang takabur pada hari kiamat amsalazur seperti semut-semut kecil fi suwarir rijali dalam bentuk-bentuk laki-laki. Jadi bentuknya laki-laki tapi kecil kayak semut. Ya ghasyahumuz zullu min kulli makan. Menutupi akan mereka oleh kehinaan. Yakhsha meliputi. Meliputi akan mereka oleh kehinaan mingkul lima kan dari setiap tempat. Namanya kecil kan, kadang diinjak orang, terhina dia. Yusakuna ila sijinin fi jahannama. Akan dihalau mereka ke dalam penjara dalam neraka jahanam. Yusama bulus. Yang dinamakan akan dianya penjara bulusa. Penjara bulusa. Yusqawna min usorati ahlin nar. Yang diberi minum mereka dari perasan. Musarah ini perasan. Kayak nanah misalkan darah.
Akan diberi minum mereka min usorati ahlina dari perasan penghuni neraka. Na'udzubillah. Rawahul Imamu Ahmadu meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Ahmad wa Tirmidzi dan oleh Tirmidzi. Ya. Wal ghaniyul ladzi la yubali min aina yaktasibul mala wa fi madza yunfiqu. Yang ketiga, teman iblis al-ghaniyu orang kaya yang la yubali, yang tidak peduli ia min aina yaktasibu dari mana mendapatkan ia akan harta wa fi madza yunfiqu dan pada apa menginfakkan ia akannya harta. Maknanya orang kaya tapi bukan dari yang halal lah. Wal alimul ladzi saddaqal amira ala jawrih dan seorang alim yang membenarkan ia akan pemimpin atas kezalimannya pemimpin. Nah, pemimpin zalim. Ada ulama tunduk kepada pemimpin zalim. Bukan tunduk karena terpaksa, bukan. Dengan sukarela. Ini teman iblis. Seorang alim sedekah yang membenarkan ia akan pemimpin ala jaurid atas kezalimannya pemimpin. Ruya telah diriwayatkan annahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala berkata ya Nabi, man afta bi ghairi ilmin barang siapa yang memberi fatwa ya dengan tanpa ilmu la'anathu malaikatus sama'i wal ardi. Dia mengutuk akan nyaman oleh malaikat langit dan bumi. Bahaya memberi fatwa tanpa ilmu. Rawahu Ibnu Asakir. Wattajirul khain yang keselanjutnya yaitu pedagang pengkhianat. Tajirul khainu seorang pedagang yang berkhianat. Fil mikyali berkhianat dalam sukatannya, wal mi'awil mizani atau dalam timbangannya, atau fi ghairi dzalika atau dalam lain-lain sipatannya, macam-macam lah. Ya, kayak yang terjadi di Indonesia minyak seliter katanya, padahal isinya 800 mil misalkan. Nah itu korupsi berjamaah. Wal muhtakiru dan si muhtakir. Siapa muhtakir? Muhtakir orang yang menggudangkan makanan. Dia menyimpan makanan. Ada makanan pokok, kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tapi dia menyimpannya dengan tujuan untuk menjual dengan harga yang lebih mahal. Nah, ini teman iblis. Nah, artinya orang itu dianggap nggak punya hati nurani, seperti iblis. Wal muhtakiru dan si muhtakir. Li'ayyashtariyal quta wa ma yu'ainu alaihi. Dengan bahwa membeli ia akan makanan pokok. Beras lagi langka diborong. Li'ayyashtariyal quta dengan bahwa membeli ia akan makanan pokok. Wa ma yu'ainu alaih dan sesuatu yang membantu ia atasnya makanan pokok. Lauknya. Kalahmi seperti daging. Kapan dia beli? Waktal ghala. Pada waktu mahal. Memang dia beli pada waktu mahal. Fayah bisahu. Maka menahan ia akannya makanan pokok tadi. Jadi beras lagi langka. Udah langka, mahal. Dia malah borong. Disimpan lagi. Biar tambah mahal lagi. Liyabi'ahu bi'agla min dalik. Agar menjual dia akannya makanan pokok tadi bi'agla dengan yang lebih mahal dari demikian harga yang sudah mahal. Artinya tujuannya untuk kepentingan pribadi, untuk mengayakan diri, untuk menyusahkan rakyat. Payah bisahu maka menahan ia akan makanan pokok yang sudah dibeli tadi liyabi'ahu agar menjual ia akannya makanan pokok bi'agla min dalik dengan yang lebih mahal lagi dari demikian harga yang sudah mahal. Kapan dia jual? Waktu ishtidadi hajatin nasi ilahi pada waktu sangat-sangat butuh manusia kepadanya makanan. Tujuannya untuk menyengsarakan rakyat. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi bersabda, "Man ihtakara ta'aman arba'ina yawman." Barang siapa yang menggudangkan ya, menyimpan ya akan makanan selama 40 hari, faqad bari'a minallah. Maka sungguh telah berlepas diri ia dari Allah. Berlepas diri ia dari Allah. Mana berlepas diri ia bisa juga dianggap sudah nggak percaya kepada Allah dan Allah tidak akan menjaganya. Apa makna berlepas diri? Dia kan nggak mau berhubungan dengan Allah, kayak nggak mau jadi hamba Allah, mau menyiksa hamba Allah. Faqad bari'a sungguh telah berlepas diri ia dari Allah. Wa bari Allahu minhu dan berlepas diri oleh Allah darinya. Allah juga nggak akan peduli kepadanya. Wa qala alaihi salatu wassalam man ihtakara 'alal muslimi ini sebenarnya kayak kata para ulama begini. Manusia itu nggak bisa hidup sebenarnya tanpa Allah. Ikan apa namanya? Ikan di air. Ikan kalau dikeluarkan dari air kan mati. Nah itu hewan-hewan misalkan atau ada makhluk-makhluk yang hidup di hutan kalau dikeluarkan dari hutan dia
keluar dari habitatnya, mananya tak selamat dia. Manusia memang secara fitrah dia butuh kepada Tuhan. Tapi ketika kita berlepas diri dari Tuhan, Tuhan berlepas diri dari kita, itu pertanda hidup kita akan hancur. Itu maknanya. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, "Man ihtakara 'alal muslimina ta'ama," barang siapa yang menggudangkan ya di atas kaum muslimin. Mana di atas kaum muslimin barang siapa yang menggudangkan makanan untuk menyengsarakan kaum muslimin. Menggudangkan di atas kaum muslimin ta'amahu, makan makanan mereka. Darabahullahu bil juzami wal iflas. Ini akan memukulakannya oleh Allah dengan juzam, penyakit kusta. Dipukulakannya oleh Allah. Mana dipukul Allah akan menimpakan kepadanya juzam, penyakit kusta, wal iflas dan kebangkrutan. Iflas bangkrut. Pada akhirnya dibuat bangkrut ya. Sudah disetok banyak-banyak akhirnya membusuk. Banyak juga kasus. Selanjutnya teman iblis azani, penzina. Ruya annahu telah diriwayatkan annahu wasungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata ianya Nabi, iyakum wazina, hindari olehmu akan zina, waspadai olehmu akan zina. Fa inna fihi arba'a khisalin. Karena sungguhnya dalam fa inna, ini bukan fa'in. Fa inna fihi, karena sungguhnya dalam zina itu ada 4 perkara. Yuzhibul baha'a minal wajah, menghilangkan ia akan kemegahan dari wajah. Wajah nggak ada kemegahan, sinar. Menghilangkan ia akan cahaya, baha kita artikan cahaya juga ada. Menghilangkan ia akan cahaya dari muka. Jadi kelihatan hidupnya nggak semangat ya. Ya, banyak masalah mungkin ya. Nah, nggak tahu juga ini. Walaupun walaupun mungkin pakai skincare segala macam kan ini kan bicara hakikat. Hakikatnya mukanya banyak masalah, menyimpan sesuatu, gelap. Wayaqta'u rizqa, dan menghilangkan ia akan rezeki. Zina bahaya, bisa membuat bangkrut. Yaqta'u rizqa, menghilangkan ia akan rezeki, dan banyak banget faktanya orang bangkrut karena zina banyak. Bahkan ketika tersebar tentang aib kan, rela mengeluarkan uang miliaran untuk menutupi aib. Kadang dendam nggak bisa ditutup. Wa yusqitur rahman, yang paling ngeri lagi yusqitur rahman, membuat marah ianya zina tadi akan Allah yang maha pengasih. Allah maha pengasih tapi marah. Karena Allah bilang itu fahisyah. Fayastaujibul khuluda finnar, dan menyebabkan ia akan kekal dalam neraka. Kalau dia menghalalkan itu bisa kekal dalam neraka. Rawahut Tabrani. Wa akilur riba, dan pemakan riba, teman iblis. Warada fil hadis, telah datang dalam hadis oleh inna akilar riba yu'adzabu min hina yamutu ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya orang yang makan riba itu akan disiksa, akan dia mulai dari ketika mati ya, ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Pemakan riba itu disiksa ya mulai dari mati ya, mulai dari dalam kubur ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Apa bentuk siksanya? Bisabahati fi bahrin ahmara, dengan berenang, bisabahah, dengan berenang dalam laut yang merah. Laut yang merah mislid dami, seperti darah. Nah, sering kita dengar ya. Para penceramah bilang mungkin ngambil dari sini ya. Pemakan riba itu akan nanti siksanya berenang dalam lautan darah. Karena riba itu pada dasarnya menghisap darah kan. Menghisap darah saudara kita. Kasih duit suruh bayar pakai bunga, itu kan menghisap darah. Udah dia susah, tambah susah. Makanya siksa pun sesuai dengan kejahatan, kesalahan yang ia lakukan. Wa annahu yulqamul hijarah, dan bahwa sungguhnya seseorang pemakan riba itu yulqamu, dimasukkan ke mulutnya. Jadi yulqamu itu kan lukmah. Lukmah itu suapan. Yulqamu maknanya dimasukkan ke mulut. Sesungguhnya pemakan riba itu yulqamu, dimasukkan ke mulutnya al hijarah, akan batu. Dimasuk. Jadi mulutnya disumbat dengan batu. Kullama ulqima hajaran, setiap kali dimasukkan ke mulutnya akan satu batu, sabaha bihi, berenang ia di laut tadi. Gimana maksudnya? Artinya dia berenang ya. Mulutnya, dalam mulutnya tertutup ada batu. Artinya mau bangun, ada lagi yang lempar batu masuk ke mulut, tenggelam lagi ya. Berenang lagi. Terangkat lagi kepalanya. Ada lagi yang lempar batu, masuk lagi ke mulutnya. Karena ulkima kan nggak disebut siapa yang memasukkan batu ke mulutnya. Bisa aja malaikat penjaga. Setiap kali dimasukkan batu.
Setiap kali dimasukkan ke mulutnya akan batu, sabaha berenang. Iya, dengannya batu juga boleh. Berenang dengan batu tadi. Kemudian kan dia ngangkat lagi kepala kayak orang berenang di laut, dilempar lagi, berenang lagi. Summa ada farigan fahu. Kemudian kembali ia dalam keadaan kosong ia akan mulutnya. Ada fariran fahu. Kembali ia. Sudah berenang kembali ia dalam keadaan mengosongkan ia akan mulutnya. Kembali mulutnya udah nggak ada batu. Dilempar lagi batunya. Nah itu terjadi terus menerus. Fayul kamu akhara. Maka dimasukkan ke mulutnya akhara akan batu yang lain. Wahakadha ilal ba'si dan demikian seterusnya hingga hari kebangkitan. Qala Qatadatu berkata oleh Qatadah, inna akla riba. Sesungguhnya orang yang makan riba itu yub'asu akan dibangkitkan akan dia yaumal qiyamati pada hari kiamat majnunan dalam keadaan gila. Memang dalam Quran begitu kah? Yatakhabbatuhu syaitan. Jadi orang makan riba itu kayak orang kesurupan setan. Yang selanjutnya wal bakhilul ladzi la yubali min aina yajma'ul bal. Seorang yang bakhil, yang pelit, yang nggak mau bayar zakat. Seorang bakhil yang tidak peduli ia dari mana mengumpulkan ia akan harta. Dia udah bakhil, kemudian sumber pendapatannya nggak peduli dia. Apakah halal haram, nggak masalah. Cari berbagai macam cara, kalau sudah nyampe ke dia udah dipegang kuat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ma talafa malun fi barin wala bahrin illa biman idzaka." Tidak rusaklah oleh harta, tidak rusak, tidak hilanglah oleh harta di darat dan di laut, fi barin wa bahrin wala bahrin. Nah, tidak rusaklah oleh harta di darat dan di laut. Illa biman izzaka, melainkan dengan sebab menghalangi zakat. Wasyaribul khamril mudminu. Dan selanjutnya teman iblis yaitu peminum khamar al mudminu yang kecanduan ia alaiha di atasnya khamar. Benar-benar kecanduan khamar. Khamar sudah jadi seperti air putihnya. Ruya diriwayatkan annahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata ya Nabi, "Man syariba khamran kharaja nurul imani min jawfi." Barang siapa yang minum ia akan khamar, bisa keluarlah oleh cahaya iman dari hatinya. Rawahu Tabrani. Suma qala Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam li iblis. Kemudian Nabi berkata kepada iblis, "Fakam a'da'uka min ummati?" Ada berapa itu musuh-musuhmu dari umatku? Nah, tadi kan di atas kekasihmu. Sekarang musuhmu siapa aja dari umatku? Qala iblisu li Rasulillah. Berkata oleh iblis bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "A'da'i 'ishruna nafaran." Bermula musuhku itu ada 20 orang. Ya, lebih banyak musuhnya dari kekasihnya. Musuh iblis itu ada 20 orang. Kita lihat. Awaluhum anta ya Muhammadu. Yang pertama dari 20 itu engkau wahai Muhammad. Nggak sopan iblis ya bilang ya Muhammad, bukan ya Rasulullah. Kan iblis durhaka. Fa inni ubghiduka, maka sesungguhnya aku membencimu. Wa ubghidu ahla baitika, dan aku membenci akan keluargamu. Nah, tapi makanya ada kiai yang ceramah di Indonesia kan mungkin di sini kali pegangannya ya. Orang-orang yang mengkritik keturunan Nabi katanya iblis kan. Nah, cuma masalahnya kan itu diperselisihkan apakah benar keturunan apa enggak. Makanya orang mengkritiknya. Nah, tapi kalau benar-benar yang dikritik bukan kalau dikritik mah nggak masalah kan. Kalau dibenci. Tapi kalau kritik bukan karena kebencian nggak masalah. Ini membenci nih. Jadi iblis itu dia membenci Nabi dan keluarga Nabi. Membenci dia bukan mengkritik. Wal alimul amilu bil ilmi, dan musuh iblis selanjutnya itu orang alim yang beramalia dengan ilmu. Nah, wasairul abrar, dan semua orang-orang baik. Nah, semua orang-orang baik itu musuh iblis. Wahamilul Quran, dan pembawa Quran, hafidhu, orang yang menghafal Quran. Orang yang menghafal Quran musuh iblis. Apabila syarat idza amila bima fihi, bila beramal ianya orang yang menghafal jadi dengan apa yang ada dalamnya Quran. Bukan hafal aja kan? Nah,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Hamalatul Qur'ani aurafa'u ahlil jannah. Hamalatul Quran, bermula orang-orang yang menghafal Quran, itu aurafa. Aurafa di sini maknanya pemimpin, pemimpin, aurafa. Arif, arif ada bermakna di kamus pemimpin. Qayyum, qayyumul qaumi namanya arif. Ariful qaumi, qayyumul qaumi. Pengurus suatu kaum namanya arif. Jadi bukan, memang ada arif bermakna orang yang mengetahui kah? Atau arif bermakna ma'ruf. Jadi banyak maknanya. Boleh dirujuk ke kamus Al-Ma'ani. Hamalatul Quran, orang-orang yang menghafal Quran di bumi itu aurafaul ahlil jannah, menjadi pemimpin penduduk sorga nanti pada hari kiamat. Wa syuhada'u quwadu ahlil jannah, dan orang-orang syahid itu panglima, panglimanya penghuni sorga. Ada pemimpin secara umum, ada panglima, ada pemimpin utama nanti. Wal anbiya'u sadatu ahlil jannah, dan bermula nabi itu sadah, sadah, tuan, pemimpin besar penduduk sorga. Jadi nabi pemimpin utamanya, kemudian ada orang yang memahami menghafal Quran, kemudian baru ada panglimanya yaitu orang syahid. Wal muazzinu lillahi fi khamsi salawate, dan musuh iblis selanjutnya yaitu orang yang muazzin, orang yang azan, melakukan azan karena Allah dalam 5 sholat. Alhamdulillah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al muazzinul muhtasib. Bermula orang azan yang ikhlas. Muhtasibu maknanya dia melakukan azan untuk mengharapkan pahala. Wal muazinu orang yang berazan, orang yang azan. Al muhtasibu lagi yang mengharapkan pahala dari Allah. Kasyahidil mutasyahiti, itu seperti orang syahid. Al mutasyahiti yang berlumuran ia fidamihi dalam darah. Seperti orang syahid yang berlumuran darahnya. Iza mata lam yudawat fi qabri. Apabila mati ia, ianya muadzin tadi lam yudawat. Niscaya tidak dimakan ulat akan yudawat. Daudun kan ulat. Apabila tidak dimakan, apabila mati ia lam yudawat, tidak dimakan ulat akan dia dalam kuburnya. Nah, muazin yang ikhlas, kalau mati nggak akan dimakan ulat tubuh. Tubuhnya nggak membusuk. Barangkali begitu. Artinya al muazzinul ladzi arada bi adzanihi wajh Allah lahu ajrun ka ajri syahid. Orang yang azan yang bermaksud ia dengan adzannya akan wajah Allah, akan keridhaan Allah, lahu baginya muadzin itu ajrun ada pahala. Ka ajri syahid seperti pahalanya orang syahid. Wala ta'kuluhul ardu, dan tidak memakan akannya si muazin tadi oleh bumi ya. Gak memakan oleh bumi maknanya kan nggak membusuk. Wa muhibbul fuqara wal masakin wal yata wal masakin wal yatama, dan orang yang mencintai orang-orang fakir, yang mencintai orang-orang miskin dan pencinta anak yatim. Nah, ini musuh iblis nih. Ruya telah diriwayatkan annahu wasungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, berkata ianya Nabi. Al jalusu, al jalus jamak, jamak dari jalis. Jalusu ma'al fuqara'i minat tawadhu'i. Oh ini ya, bukan, berarti di sini bukan isim fa'il nih, bukan. Masdar, julus. Al julusu ma'al fuqara minat tawadhu. Bermula duduk bersama orang fakir itu bagian dari tanda ketawaduan ya. Bahwa min afdalil jihad, dan dianya duduk. Ini rada aneh, duduk. Duduk bersama orang fakir termasuk keutamaan jihad juga. Karena jihad di sini jihad melawan hawa nafsu. Kadang orang-orang sombong kan nggak mau berteman dengan orang fakir miskin, dia lebih berteman kepada orang selevel kan. Jadi untuk melawan nafsu kita yang enggan duduk dengan orang miskin, kemudian kita duduk. Nah, duduk itu masuk kategori jihad. Dalam arti jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan kesombongan. Rawahud Dailamiyu. Diriwayatkan akan ini hadis oleh Ad-Dailami. Waruya, dan diriwayatkan annahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, berkata ya Nabi, likulli syai'in miftahun, bagi setiap sesuatu itu ada kuncinya. Miftahul jannati hubbul masakin wal fuqara'i. Kunci surga itu mencintai orang miskin dan orang fakir. Rawahu Ibnulal. Meriwayatkan akan ini oleh Ibnulal. Aneh namanya, Ibnulal.
Kemudian musuh iblis selanjutnya dzu qalbin rahim. Dzu qalbin rahim, orang yang memiliki hati yang penyayang, hati yang penuh empati. Nah, dzu qalbin rahim fi jami'i umuri ibadillah. Orang yang memiliki hati yang penyayang dalam pada semua urusan-urusan hamba Allah. La siyama ahlul ma'asi, lebih-lebih lagi itu pelaku maksiat. Orang menyayangi pelaku maksiat dalam arti suka memberi nasihat kepadanya, mengajaknya untuk sadar kan? Itu musuh iblis. Iblis pengen orang maksiat makin sesat. Ini ada orang yang menyayangi, mengajak pelaku maksiat untuk kembali kepada Allah. Wal mutawadhi'u lil haqqi, dan orang yang tunduk bagi kebenaran. Musuh iblis juga. Tawadhi, orang yang tunduk bagi kebenaran, menerima kebenaran walau datang dari mana saja. Qala al-Qushairi, Syekh Qushairi berkata, wa tawadhu huwa istislamu lil haqqi wa tarkul i'tiradi 'alal hukm. Tawadhu yaitu istislam, tunduk bagi kebenaran. Tawadhu itu maknanya bukan membongkok-bongkok, jalannya membongkok, menunduk-nunduk, kan? Tapi hatinya bandel, enggak. Tawadhu itu urusan hati dia. Cuma kadang tampak ke permukaan juga. Jadi hakikat tawadhu menurut Syekh Busairi istislamu lil haq, tunduk bagi kebenaran wa tarkul i'tirad, tinggal protes. I'tirad protes. Tinggal protes kepada hukum. Hukum-hukum Allah kita enggak protes. Fasyabun nasya'a fi ta'atillah, dan musuh iblis selanjutnya seorang pemuda yang tumbuhnya dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dari kecilnya udah taat. Taat terus berada di lingkungan baik. Aisyabun muti'un lillahi minas sigari ilal kibar. Artinya seorang pemuda yang taat kepada Allah mulai dari kecilnya hingga besarnya. Panjang ini makalah ini. Wa akilul halali, dan orang yang makan halal. Musuh iblis. Qala Ibnu Abbasin, Ibnu Abbas berkata, la yakbalullahu salat tamri'in fi jawfi luqmatu haramin. Tidak akan menerima oleh Allah akan salat seseorang yang dalam rongganya itu, yang dalam perutnya itu luqmatu haramin, ada suapan haram. Ada satu suap kita makan yang haram, ini salatnya enggak diterima menurut Ibnu Abbas ya. Harus taubat dulu. Wasyabbanil mutahabbani fillah. Musuh iblis selanjutnya yaitu dua pemuda yang saling mencintai keduanya karena Allah. Ila ayyamuta, hingga mati keduanya. Cinta karena Allah. Wal harisu ail muhafidhu ala salati fil jamaah. Ini haris. Mana haris? Orang yang rakus banget. Al harisu ail muhafidhu, orang yang senantiasa menjaga kepada sholat jamaah. Suka sholat jamaah. Gak pernah ketinggalan jamaah. Iblis ini gak suka nih kan. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Sallu khalfa kulli birrin wa fajirin." Salatlah kamu khalfa kulli birrin, di belakang setiap orang yang baik dan setiap penjahat. Fajir ini penjahat, pelaku dosa. Pelaku dosa selama dia nggak terjerumus ke dalam kekafiran, kita sholat di belakang dia, tetap boleh sah sholat kita. Nah ini maknanya kita dianjurkan jamaah, walaupun ketika imam sudah langka. Nggak ada imam orang baik, yang ada imam penjahat itu. Tapi jadi imam, tetap kita boleh berjamaah. Ini menunjukkan pentingnya jamaah. Yang penting fajir pelaku dosa yang tidak menyebabkan dia kafir. Walladzi yusalli bil laili wan nasu niyamun, dan selanjutnya orang-orang yang sholat dia di malam hari padahal manusia itu tidur. Orang-orang lelap tidur, dia sibuk mengadu bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini musuh iblis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Shallu minal laili walau arba'an." Salatlah kamu di malam hari walau 4 rakaat. Sallu walau raka'ataini, salatlah kamu di malam hari walau 2 rakaat. Ma min ahli baitin tu'rafu lahum salatun minal laili. Tidak ada dari penghuni satu rumah. Tidak ada dari penghuni satu rumah yang dikenal bagi mereka salatun akan salat di malam hari illa nadahu munadin, melainkan memanggil akan mereka oleh yang memanggil. Bila satu keluarga di sono ada yang suka salat malam, itu setiap malam itu akan datang malaikat memanggil, membangunkannya walaupun kita tidak mendengar. Apa panggilannya? Ya ahlal bait, wahai penghuni rumah. Qumu li sholatikum. Bangunlah kamu untuk salat kamu. Artinya dimuliakan kan oleh malaikat. Kemudian selanjutnya walladzi yumsiku nafsahu anil haram, orang yang menahan ia akan dirinya dari yang haram.
Menahan ia akan nafsunya dari yang haram. Fil aqwali wal af'al. Baik pada perkataan dan perbuatan. Orang yang menjaga dirinya. Walladzi yansahu lil ikhwan. Dan orang yang memberi nasihat ia bagi saudara. Yansahu memberi nasihat. Mana memberi nasihat menginginkan kebaikan untuk orang lain. Ya, suka memberi nasihat. Walladzi yansahu orang-orang yang memberi nasihat ia. Wafi riwayatin, dalam riwayat yang lain dia ada orang yang berdoa ya untuk saudaranya. Walaisa fi qalbihi syai'un, dan tidak ada dalam hatinya alladzi itu syai'un sesuatu minal ghasyi daripada penipuan wal hiqdi kedengkian wal khida'i penipuan. Hatinya bersih. Dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya. Artinya dia memberi nasihat bukan untuk maksud apa-apa. Kemudian dia suka mendoakan saudaranya. Nah, qala Basyaru bin Haris. Qala Basyaru bin Harsi. Berkata oleh Basyar ibnul Haras. Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala. Maka berkata ianya Nabi. Ini mungkin dalam mimpi ya. Ya Bashar. Wahai Bashar. Atadri lima rafa'aka Allah Ta'ala min baini akranika. Wahai Bashar. Atadri. Tahukah kamu. Lima. Kenapa? Rafa'aka Allah mengangkat akan kamu oleh Allah Ta'ala min baini akranika. Di antara teman-temanmu. Akran. Karinnya. Karin teman dekat. Nah, kenapa Allah meninggikan derajatmu? Fakultu, aku berkata, lah, enggak tahu ya Rasul. Faqala, qala berkata ya Nabi, bittiba'ika li sunnati. Dengan sebab mengikuti engkau bagi sunnahku, wa khidmatika sholihin, dengan sebab pelayananmu terhadap orang-orang yang soleh. Dengan sebab pelayananmu terhadap orang yang soleh. Kamu suka menghadam orang soleh. Suka membantu orang soleh. Wa nushika li ikhwanika. Dengan sebab memberi nasihatmu bagi teman-temanmu, saudaramu. Wa mahabbatika li ashabi, dengan sebab cintamu bagi sahabat-sahabatku. Wa ahli baiti, dan bagi keluargaku. Hadzalladzi ballaghaka manazilal abrar. Inilah alladzi yang menyampaikan ia akan kamu akan kedudukan orang-orang abrar baik. Inilah yang membawa derajatmu diangkat oleh Allah. Selanjut, selanjutnya musuh iblis walladzi yakunu abadan ala wudu'in. Walladzi yakunu abadan ala wudu'in, dan orang-orang yang ada ya selama-lama itu di atas wudu. Selalu berwudu, jaga wudu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man tawaddaa ala tuhrin." Barang siapa yang berwudu ya di atas suci. Dah suci wudu lagi, tajdid wudu mananya. Kutiba lahu asyru nisya, dituliskan untuk nyaman asyru hasanatin akan 10 kebaikan. Kalau Syekhul Hafni berkata oleh Syekh Hafni, artinya man tawaddaa wudu'an musahiban lituhri. Barang siapa yang berwudu ia akan wudu yang menyertai ianya wudu bagi suci. Masih suci, udah wudu tapi udah dipakai sholat. Kemudian mau sholat wudu lagi tajdid. Barang siapa yang berwudu ia akan wudu yang menyertai ianya wudu bagi suci. Kutibalahu asyru wudu'atin, dituliskan untuknya akan 10 wudu seperti wudu 10 kali. Artinya balasannya 10 kebaikan. Wal wudu'u bi sab'i mi'ati hasanatin, dan satu wudu itu dengan 700 kebaikan. 700 kali 10. Ya. Kenapa satu wudu ini 700? Ini li'anna aqallal mudha'afati sab'u mi'ati ziyadatan 'alal asyril madhkuri fi qouli ta'ala. Karena sekurang-kurang ganda, li'anna aqallal mudha'afah, karena sekurang-kurang lipat ganda itu sab'u mi'ati. Sab'u mi'atin itu 700. Karena sekurang-kurang lipat ganda itu 700. Ziyadatan sebagai tambahan alal asyril madhkuri, di atas 10 yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala. Manja abil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang mendatangi ia dengan satu kebaikan, maknanya melakukan satu kebaikan, falahu asyru amsalihah, bagi dia itu ada 10 misalnya kebaikan. Tapi nggak tahu ini gimana jadi 700 ya. Langsung nggak alasannya. Qala Syekhul Hafni, berkata oleh Syekh Hafni, man tawadda'a wudu'an, barang siapa yang berwudu ia akan wudu yang menyertai ia bagi suci. Dia masih ada wudunya, wudu lagi, tajdid. Kutiba lahu, dituliskan untuknya 10 wudu. Wudunya itu seperti 10 wudu.
Wal wudu dan wudu itu sendiri bisa ba'imi ati hasanatin 700. Satu wudu nilainya 700 kebaikan. Cuma masalahnya begini, dari mana muncul 700 itu kan? Nah, ini yang kurang bisa dipahami. Beliau menyatakan, li'anna aqallal mudha'afah, karena paling kurang dilipat gandakan dalam Quran, paling kurang dilipat gandakan kebaikan itu sab'u mi'atin. Itu 700, memang ada ayat kan? Nah, ada 700. Ziyadatan alal ashri, tambahan di atas 10 yang disebutkan akan ya 10 dalam firman Allah. Firman Allah menyatakan manja abil hasanah. Barang siapa yang datang ia melakukan satu kebaikan, bagi dia itu 10 misalnya kebaikan. Oke lah, satu kebaikan balasannya 10. Maka kenapa satu wudhu jadi 700? Nah, ini ala ahadil aqwal di atas salah satu dari banyak pendapat. Fal wudu'u hasanatun, wudu itu kebaikan. Fayudha'afu bi asyaratin, maka digandakan akan dianya wudu dengan 10. Karena wudu kebaikan berarti satu wudu nilainya 10. Ini masuk. Summa kullu wahidin minal ashri yudha'afu. Wah, ini yang kita nggak paham. Kemudian setiap satu dari 10, 10 wudu tadi yudha'afu digandakan akan dianya tiap satu bisa bi'ami'atin dengan 700. Nah, kenapa bisa jadi 700 kan? Karena ayat Quran tadi kan. Kayak sedekah itu kan. Kan ada itu setiap cabang melahirkan 7 bulir, setiap 7 bulir sampai 100 sampai 700 kan. Mungkin ini karena wudhu kebaikan, kebaikan 10. Setiap kebaikan bisa saja dilipat gandakan. Tergantung keikhlasannya, lengkap rukun sunnahnya yang dia lakukan. Fayambagil mulazamatu ala hadzal ajril azim, maka sepatutlah oleh menjaga mulazamah, oleh menjaga di atas ini pahala yang besar. Kemudian musuh iblis selanjutnya wasakhiyun, orang yang dermawan. Dermawan nih. Faman a'tal ba'da wa abqal ba'da fahuwa sahibu sakhair. Maka orang-orang yang memberikan ia sebagian dan menyisakan ia akan sebagian, dianya orang itu sahibu sakhair. Bisa disebut pemilik kedermawanan. Dia memberikan, tapi ada yang disisakan untuk dirinya, masih disebut dermawan. Waman bazalal aksara wa abqa li nafsihi syai'an fahuwa sahibu judi. Barang siapa yang memberi ia akan lebih banyak yang ia berikan. Wa abqa li nafsihi syai'an, menyisakan ia untuk dirinya akan sesuatu, fahuwa sahibu jud. Dia itu namanya sahib jud. Berarti jud, jud itu di atas sakhi ya. Jawad, salah satu nama Allah Al-Jawad, sangat-sangat dermawan. Walladzi qasad darurata, dan orang-orang yang melawan ia akan kedaruratan, melawan ia akan darurat. Dia darurat, tapi dia lawan, lebih dia utamakan orang lain. Kan ada juga yang seperti itu. Biasanya orang tua dengan anaknya. Walladzi qasad darurah, dan orang-orang yang melawan menghadapi ia akan darurat, wa asara ghairahu bil bulghati, dan mengutamakan ia akan selainnya dengan bekal bil bulghah, bahwa sahibu isarin, dia itu namanya sahib isar, orang yang mengutamakan orang lain. Qalahul Qushairiyu, mengatakan akan ini makna oleh Syekh Qushairi. Wahasanul khuluq, musuh setan lagi yaitu orang yang bagus akhlaknya. Apa mana bagus akhlak? Wahwa bastul wajhi, wahwa bastul wajhi, bastu terbuka, ceria mukanya. Orang yang mudah senyum juga dianggap orang baik akhlaknya. Kaful adza, menahan menyakiti orang lain. Badlun nada, nada maknanya menolong, memberikan pertolongan. Nada, nada ada makna embun, tapi ada makna juga memberikan bantuan, ada maknanya bantuan. Waqila, dan dikatakan hiya hayatun linnasi tasduru anhal af'alul jamilatu aqlan wa syar'an bisuhulatin min ghairi hajatin ila fikrin. Ini definisi Imam Ghazali nih. Dikatakan orang dianya akhlak, dianya akhlak itu hayatun, satu perilaku bagi jiwa, tasduru anha, yang terjadi darinya hayah, darinya perilaku. Hayah kita artikan sifat juga boleh kan? Satu sifat bagi jiwa yang terjadi darinya sifat oleh perbuatan-perbuatan yang indah. Perbuatan-perbuatan yang baik, indah menurut akal dan indah menurut agama, terjadi bisulatin dengan mudah, min ghairi hajatin, dari ketiadaan keperluan ila fikirin, kepada pikir. Jadi makna akhlak itu satu sifat. Satu sifat yang kita miliki, yang dari sifat itu muncullah perbuatan-perbuatan baik. Baik yang baik secara akal, ada orang terjatuh, langsung refleks kita membantunya. Nah, yang dari sifat itu muncul perbuatan
Yang baik-baik berarti ini akhlak yang baik. Akhlak yang baik yaitu satu perilaku bagi jiwa yang muncul dari perilaku tadi, perbuatan-perbuatan yang bagus, baik bagus secara akal atau bagus secara syara, dorongan agama. Kita melakukannya dengan mudah tanpa perlu berpikir lagi. Nah, itulah akhlak yang baik. Akhlak yang buruk juga sama. Perilaku-perilaku apa namanya? Satu sifat yang mendorong kita untuk melakukan perbuatan buruk dengan mudah tanpa perlu pikir-pikir. Wal musaddiqu rabbahu bima dhaminallahu lahu, dan orang yang mempercayai akan Tuhannya dengan sesuatu yang telah menjamin oleh Allah untuknya. Wal musaddiqu maknanya alladzi yusaddiqu. Wal musaddiqu alladzi yusaddiqu. Orang-orang yang percaya ia kepada Tuhannya bima dhaminallah, dengan apa yang telah menjamin oleh Allah baginya si alladzi, baginya si musaddiq. Dia percaya kepada jaminan Allah. Minar rezeki, dari rezekinya kan, kita yakin rezeki itu tanggungan Allah kan, walaupun kita juga harus bekerja. Ini musuh setan nih. Qala fi Rauhil Bayan, berkata oleh musannif Rauhil Bayan dalam kitab Rauhil Bayan. Ittafaqal ulama'u ala anna arba'atan la takbalut taghayyura aslan. Sepakatlah oleh para ulama kepada sesungguh empat perkara itu tidak menerima ianya empat akan perubahan sama sekali. Ada empat hal yang nggak boleh dirubah. Al-umuru, yaitu umur. Wa rizku, rizki. Wal ajalu, ajal. Wa sa'adatu, kebahagiaan. Wa syaqawatu, kecelakaan. Umur, rizki, ajal, celaka apa bahagia. Itu semuanya udah nggak bisa dirubah, karena udah ketentuan. Wal muhsinu ila masturatil aramil. Dan musuh iblis selanjutnya orang yang berbuat baik kepada yang tertutup dari para janda-janda. Ada janda-janda bukan janda cantik ya. Masturah yang tertutup, janda-janda yang suka menjaga dirinya, berjuang, bekerja untuk menghidupi anaknya kan, dalam keadaan susah kemudian dibantu. Wah, wal muhsin, orang yang berbuat baik kepada yang tertutup dari para janda. Ail muhsinu bil ata'i wa ghairihi lin nisa illati la azwaja lahunna. Artinya orang-orang yang berbuat baik dengan memberikan, dengan pemberian, wa ghairihi, lainnya pemberian. Berbuat baik bagi para wanita, wanita yang la azwaja, yang tidak ada suami bagi mereka. Fahunna fakiratun, dan mereka itu memang fakir, masturatun, lagi tertutup, la yadharna lirrijali, yang tidak tampaklah mereka bagi para laki-laki. Maknanya janda-janda yang menjaga dirinya kan, nggak neko-neko, cuma hidupnya susah. Nah, ini dibantu. Ruya telah diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, inna sa'ya 'alal armalati wal masakin. Ini amal sosial, Masya Allah. Nah, inilah kita perlu, kaya banyak orang yang harus kita bantu. Inna sa'ya, sesungguhnya orang yang berusaha, 'alal armalah, untuk membantu para janda, wal masakin, dan orang-orang miskin. Kal mujahid, itu seperti pejuang fi sabilillah, di jalan Allah. Awil qa'imil laila, atau seperti orang yang bangun di malam hari. As-shaimin nahara, seperti orang yang puasa di siang hari. Masya Allah, ini kan. Inilah amalan orang-orang yang Allah mudahkan rezekinya. Rawahul Imam Ahmad wal Bukhari wa Muslim. Hadis sahih. Riwayatkan akan ini hadis oleh Imam Bukhari, oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim. Makanya Nabi banyak menikahi janda. Janda-janda yang suaminya meninggal dalam perang. Nabi nikahi, Nabi nafkahi. Sudah tua lagi. Tetap Nabi nikahi. Wal musta'iddu lil maut, dan orang yang selalu mempersiapkan bekal untuk kematian. Nah, ini musuh setan. Setan pengen kita lalai. Orang ini nggak lalai, musta'idu, selalu mempersiapkan bekal lil mauti, untuk kematian. Dia orang yang bersiap-siap untuk kematian. Bagaimana cara dia bersiap? Bi'tiyanil amalil sholihati, dengan melakukan amal-amal yang soleh. Nah, sampai di sini ya. Satu makalah lagi, makalah 29, khatamlah kitab Nasaihul Ibad. Tapi makalah ke-29 ini juga panjang banget isinya ya. Nah, sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.